Hello everyone, thank you so much for watching this video again and I'm finally back. Terima kasih teman-teman yang sudah kasih likes, yang sudah leave nice comments on the videos that I made. Itu berarti sekali. Terima kasih juga masih setia untuk nonton video yang saya bikin. Cukup lama untuk akhirnya bisa balik lagi ke sini, tapi thank God I finally have some time to make this video. Jadi hari ini akan ada topik yang agak lebih spesifik yang akan kita bahas. Dan ini masih juga berhubungan seperti biasa, masih berhubungan dengan ASEP dan kali ini dengan TOEFL. Jadi buat teman-teman yang mau tes ASEP dan mau tes TOEFL atau mau tes TOEFL, video ini mungkin akan berguna untuk dua tes tersebut. Topik yang akan saya bahas masih berhubungan dengan grammar. Kenapa saya suka banget ngomongin grammar? Karena sebenarnya lebih ke arah grammar itu sangat bisa dilatih. Grammar itu sangat bisa dipelajari. Grammar itu ada pattern yang kita bisa pelajari lebih mudah daripada kita belajar skill yang lain. Itu sih kenapa kok saya kayaknya lebih banyak video tentang grammar. Karena memang mau nggak mau si grammar ini tuh jadi salah satu kuncian untuk naikin skor, teman-teman. Jadi banyak-banyak belajar grammar deh mulai dari sekarang kalau memang udah rencana mau ngambil tes ASEP atau tes TOEFL. Oke. Sekali lagi saya kenalan dulu, nama saya Ines. Sehari-hari saya mengajar bahasa Inggris, mengajar speaking, ASEP, IELTS, TOEFL, basically many things di spaceenglish.id, Space English, and then nomor telepon yang bisa dihubungi ada di sini sudah saya tuliskan, teman-teman bisa kontak saya at any time gitu. Saya memang mengajar, jadi untuk saat ini saya belum menjual paket soal dan lain-lain, tapi memang saya melakukan pendampingan dan membuka kelas private untuk kelas-kelas ASEP dan kelas TOEFL dan lain-lain. Oke, yang mau kita bahas hari ini adalah tentang ini, error identification exercise. Jadi nanti seperti biasa akan ada satu kalimat, di situ akan ada 4 bagian yang digaris bawah, artinya salah satu dari keempat itu salah. Tugas teman-teman adalah membetulkan kalimat, bukan membetulkan, menentukan dari 4 itu yang salah yang mana sih, gitu ya. Nah, kita lihat soal yang pertama. I'll give you some time to read this sentence. Terus silakan teman-teman tebak mana yang salah. Oke, sudah? Udah nebak mana yang salah? Kita cek ya. Di kalimat ini, di antara kata divined as, in which, as well as, dan one another, mana sih yang salah? Ternyata as well as. Ada yang tahu kenapa? Kalau teman-teman perhatikan, di kalimat ini ada kata both. Oke. Ketika teman-teman pakai kata both, ketika teman-teman menemukan kata both di kalimat, pastikan kata itu berpasangan dengan kata and. Di sini sayangnya nggak ada kata and, yang ada adalah as well as. Nah, ini namanya nggak pas. Jadi mereka bukan pasangan yang tepat. Both itu pasangannya and. Kita sebutnya correlative conjunction. Jadi memang si both ini sudah punya pasangan sendiri. Yang jelas bukan sama as well as, tapi sama and. Jadi di sini phrase as well as itu tidak tepat karena ada kata both. Kadang-kadang kalau pertanyaan ini saya berikan ke murid saya, banyak juga yang memilih one another. One another kok boleh? Memang boleh. Nggak ada, memang ada istilah one another. Jadi itu it's not a problem. Ini memang udah benar. Yang salah di sini adalah as well as karena tidak tepat pasangannya, karena dia tidak berpasangan dengan both. As well as ya as well as sendirian gitu. Jadi sebaiknya C ini kita ganti dengan and. Gitu. Teman-teman,
Itu yang kita sebut dengan pasangan-pasangan itu tadi yang kayak both dengan and, itu kita sebut dengan correlative conjunction. Nah, correlative conjunction itu sebenarnya ada beberapa, nggak cuma si both dan and aja. Yang sebenarnya masih ada lainnya ya, cuma yang saya tampilkan ini adalah beberapa yang kalau di tes TOEFL atau di tes ASEP itu mungkin keluar atau sering keluar. Yang pertama ada not only dan but also. Jadi kalau ketemu not only, padanannya biasanya but also. Kalau ketemu both, pasangannya and. Kalau ada either, pasangannya or. Kalau neither, pasangannya nor. Such dengan that. Ini such that ya, bukan such as ya. Such as itu yang buat kasih example. Kalau such that ini beda lagi. Dan ada juga so dan that. Okay, so once again, not only but also. Both and. Either or. Neither nor. Such that. So that. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Ini kalimatnya lebih sederhana. Teman-teman baca dulu, terus tentukan mana yang salah. Udah? Sudah tahu? Sekali lagi, not only but also, both and, neither or, neither nor, such that, sama so that ya. Jadi kalau yang ini yang salah yang mana? Gampang. Yang and, ya, yang C. And-nya salah. Kenapa? Jelas dong, ada not only. Harusnya bukan and, tapi but also. Jadi, he is not only intelligent, but also very funny. Maksudnya apa sih? Jadi si orang ini, cowok ini tuh punya dua sifat. Gak cuma intelligent, pinter, tapi juga tapi juga sangat lucu orangnya. Very funny. Jadi, not only, but also. Gak hanya intelligent, but also very funny. Lucu banget. Udah pinter, lucu lagi. Gitu. Okay, the last question. Dibaca dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Sudah? Gampang ya? Yang salah pasti A. Kenapa? Kan udah ada kata neither. Harusnya bukan dengan or, tapi dengan nor. Okay, remember this one? Neither itu samanya nor. Jadi kalau either or itu kalimat positif, maksudnya untuk kalimat yang positif, kalau neither nor itu untuk yang negatif. Jadi maksudnya gini, neither the dog, ini harusnya nor the cat could climb the trees outside the house where the trees were too tall. Jadi dognya nggak bisa, si dog ini nggak bisa manjat pohon, cat juga nggak bisa, gitu. Jadi kalimat ini tuh nggak ada not-nya, tapi kalimatnya sebenarnya negatif. Jadi si dog dan si cat ini sama-sama nggak bisa manjat pohon. Kenapa? Karena the trees were too tall. Jadi for di sini artinya because ya. For itu bisa berarti because, karena. Gitu. Nah, yang jelas, jadi neither nor itu adalah pasangan. Neither memang harus sama nor, bukan sama or, bukan sama and, bukan sama but, tapi neither dengan nor. Artinya apa? Itu untuk menunjukkan bahwa si A nggak bisa, si A itu tidak, yang B juga tidak. Jadi dog itu nggak bisa climb the trees, cat juga nggak bisa climb the trees. Kira-kira gitu. Jadi teman-teman, correlative conjunction ini termasuk hal yang sederhana, termasuk poin yang simple banget, tapi kadang bikin kita salah karena kita nggak tahu kalau ternyata mereka punya pasangan atau punya padanan gitu. Jadi kita ngerasanya, ini nggak salah nih, karena udah kayaknya bener deh. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia sepertinya betul. Padahal sebenarnya salah, karena pasangannya bukan itu. Jadi ini penting banget buat teman-teman tahu correlative conjunctions, karena ini membantu teman-teman waktu ngerjain soal. Selain itu, waktu teman-teman nulis atau bicara in English, correlative conjunction juga bikin kalimat jadi lebih rapih, lebih simple, lebih tepat, dan lebih enak didengar. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar correlative conjunction sedikit-sedikit, mulai dari yang sederhana ini aja,
bikin contoh sendiri. Nanti kalau masih bingung, leave in the comment section. Pertanyaan apa yang teman-teman mau bahas, aku akan jawab semaksimal mungkin ya. Atau mungkin aku akan bahas di video berikutnya untuk contoh-contoh yang lain. Tapi at least yang not only but also, both and, neither nor, itu teman-teman udah belajar hari ini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa leave me some comments, apa yang kira-kira kamu pengen pelajari lagi, terus di-share juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan video ini untuk belajar, untuk mempersiapkan tes masuk UGM, atau untuk beasiswa, dan lain-lain. Terima kasih banyak.